Assalamualaikum. Silakan teman-teman yang udah hadir bisa kabari temannya ya. Nanti kalau di tengah-tengah saya suka lupa mengizinkan, dia takutnya nggak dapat masuk. Ya yang di SMA 4, SMA 6, siapa lagi yang Bu Isna ya, SMP, Boswa ya. Kalau Pika, Emma di mana Emma? Zulkifli, Sarah SMA 4. Adik Suryani di SLB sama SMP ya. Emma di mana Emma? Emma Rahmini, Rahini. Enak Emma ada Emma. Ada Emma Rahini. Oke. Pajeri. Zulkifli, Sabila sama. Oke. Mungkin nanti kalau udah materi agak atas, saya bisa close dalam 7.30 atau 7 jam 8 kurang lah ya, kita close. Khawatir kalau udah makin ke dalam makin bingung. Kalau dari awal-awal ikut serinya insya Allah nggak akan bingung ya. Oke, sedikit lagi nih kita mau mulai. Oke, ada Oke, sebentar. Tolong di-share ke kawannya di kelas yang beda tempat praktek, dikabari supaya bisa bergabung segera. Message. Oke, bismillah ya. Udah di saya 19.30 ini agak ngaco jamnya. Kita cek sebentar. Oke, udah sama ya 19.30. Oke, bismillah. Oke, baik teman-teman, silahkan boleh on cam, boleh tidak, karena ini sifatnya yang penting informasinya sampai, tapi ada titik di mana harus memulai, ya, harus memulai artinya bagi teman-teman yang sudah melakukan praktek mengajar, maka disitulah kesempatan untuk bisa melakukan penelitian tindakan kelas. Jadi kalau sekarang masih pengantar, masih mempersiapkan, nanti ada titik di mana harus sudah terjun langsung atau harus sudah langsung melakukan. Atau mungkin saya akan berikan contoh salah satu yang sambil sudah mulai sudah berjalan gitu ya, ada sampelnya. Insya Allah nanti hari ini akan disampaikan. Baik, semuanya kita mulai dengan membaca doa. Mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan hari ini untuk belajar diberikan kemudahan, yang praktek juga sama diberikan kelancaran, sehat, bisa ngikuti semua program gitu ya, dan dimudahkan. Oke, begitupun kami sebenarnya saya lebih kepada memanfaatkan kesempatan ya. Kesempatannya apa? Karena mahasiswa sedang praktek. Yang kedua juga mata kuliah ini bagian dari yang bisa saya sharingkan ya. Kalau mata kuliah lain kan tentu sesuai bidangnya masing-masing lah. Jadi insya Allah niat sama-sama belajar, ya, mengamalkan ilmu, menambah ilmu, mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Al-hadziniyah, walikulliniyatin salihah, al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik teman-teman sekalian. Sebelumnya saya akan cek dulu. Ini kan beberapa juga ada mahasiswa yang sedang praktek. Kalaupun ada mahasiswa yang belum praktek juga tidak apa-apa ya, terbuka buat siapapun yang mau belajar. Saya mau nyapa random aja ya. Kalau Ahmad Adil Ihsan di SMA mana? Adil Ihsan. SMA, madrasah atau SMP? Oke, saya di itu ya, ntar. Kayaknya Adil mah di mana Adil? Suaranya ke saya nggak nyampe tuh Adil ya. Gak tahu deh ke teman-teman. Apa suara Adil kedengar nggak? Sarah. Tidak, Bu. Oh, tidak kedengeran, Dil. Oke, kalau dari nadanya sih dia kelihatannya sedang bicara, tapi suaranya nggak masuk ya. Oke. Agus, di mana Agus? Agus Martin. Ya, Bu, di SMA 5, Bu. Berarti SMA 5 belum masuk ya? Masih belum pembukaan ya? Iya, Bu. Untuk pembukanya insya Allah dilaksanakan pada hari Selasa. Oh, Selasa jadinya. Iya, karena ada dari pihak sekolah ada agenda keluar September. Oh iya, berarti info terakhir sih saya dengar Senin. Berarti geser ke Selasa ya? Iya, siap, Bu. Oh gitu. Oke, malah jauh ada yang belum mulai praktek ya, belum pembukaan, nggak apa-apa. Oke, lanjut ke random lagi. Saya mau cek yang paling bawah. Siti Nur Aziza. Ada Siti Nur Aziza. Ada Ibu. Oke. Dari sekolah mana? Praktek atau gimana mahasiswa? Praktikan bukan? PPK. Terus SMA gimana? 4, Bu. Oh, Aziza sama 4. Allah. Iya, ya Allah. Saya tahu ya Pika, Aziza, satu kemarin nggak masuk Aziza. Aku ya. Ada Ibu. Ada. Ada. Yang nggak masuk siapa? Taunya Pika, Syarah, Aziza, satu lagi? Bertiga doang ceweknya. Oh, emang bertiga ya. Oke. Iya. Enggak, yang hari yang sharing kamu itu. Oh, ada. Ada. Si aku yang nggak ada masih Adit. Oh, yang 2. Iya. Oke. Baik, cukup ya. Berarti insya Allah ini adalah saya random aja. Baik, selanjutnya kemarin kan kita mengeksplor bahwa di dalam pembelajaran itu bisa penelitian sambil ngajar, terus bisa sambil penelitian, tinggal maunya aja gitu. Ada yang bisa melakukan PTK, ada yang bisa eksperimen, ada yang bisa R&D. Tapi ketiga model itu yang sangat memungkinkan untuk teman-teman bisa lakukan adalah PTK ya. Jadi penelitian tindakan kelas. Nah, kalau kemarin itu sampai kepada arah PTK itu seperti apa. Nah, sekarang saya mau sharing dulu bagian video yang kaitannya dengan tema kita hari ini. Sebentar ya, yaitu sebenarnya kalau di awal bagaimana kenapa memilih penelitian tindakan kelas itu mungkin sudah bisalah bagi yang sudah mengikuti perkuliahan sudah tidak bingung lagi bahwa PTK itu dilakukan karena adanya masalah yang sifatnya itu general ya, ataupun kita sebenarnya bisa cari-cari masalah sendiri juga bisa gitu ya. Kita ngajar di awal lalu kita pretest. Nah, itu masalah sebenarnya. Ketika di pretest belum tentu siswa bisa menjawab apa yang akan kita ajarkan karena sifatnya juga pretest gitu kan. Titik awalnya baru kita melakukan pengajaran lalu di post test ya, nanti berikutnya lagi kita mengajar lagi di kelas itu kita akan lihat hasilnya. Jadi harus rajin melakukan evaluasi. Nah, karena itu saya akan kasih video bagaimana cara melakukan penelitian tindakan kelas. Jadi mungkin ini udah pernah, tapi paling nggak diingat-ingat lagi. Oke. Saya share dulu di ini ya. Oke, saya share dulu.
Saya share video dulu ya. Hello. Oke, ini ya. Di layar teman-teman kebaca enggak? Baca ya. Bagaimana cara melakukan penelitian tindakan kelas? Oke. Nah, sampai sini aja teman-teman bisa menggambarkan bahwa PTK itu ada tahapannya. Ya, tahapannya itu ada mulai dari sini persiapan. Nah, hari inilah mungkin bisa kita katakan persiapan. Lalu tahap pelaksanaan, ada tahap observasi dan tahap refleksi. Kalau teman-teman perhatikan, ketika pelaksanaan dengan observasi ini menjadi satu kesatuan. Tahap refleksi ini adalah dilakukan setelah pelaksanaan selesai, baru refleksi. Nah, ketika teman-teman melaksanakan pelaksanaan, itu seperti mengajar kita pada umumnya, ya. Nggak boleh ketinggalan dari semua perangkat pembelajaran, dari mulai skenario pembelajarannya, apa tujuan pembelajarannya, sampai kepada evaluasi. Jadi tidak boleh ngajar itu mengajar lalu selesai, tapi harus menyiapkan evaluasi pembelajaran, karena itulah yang data yang akan digunakan di dalam penilaiannya ya, peningkatannya seperti apa dilihat dari hasil evaluasi. Ya, kita lanjut sekarang. Oke. Jadi ini udah paham ya, ini satu siklus. Jadi berapa siklus kalau ngajar itu? Kalau PTK minimal 2. Sementara teman-teman PPK itu maksimum kan 16. Jadi bayangkan berapa kali metode yang kita bisa buat atau kita sajikan, berapa kali itu, banyak sekali. Nah, kita minimal satu aja dari sekian banyak ngajar, kita bisa menciptakan satu penelitian gitu ya. Dan ini individual, bukan sifatnya kelompok. Kenapa? Karena setiap orang pasti mengajar di satu tempat dan itu dia bisa tahu, bisa merasakan sebenarnya apa sih yang diperlukan di kelas itu gitu ya. Ya, metode apa yang pas gitu kan, masalah apa yang dihadapi. Jadi personal. Sementara nanti pekerjaan pengamatannya itu bisa saling kolaboratif. Jadi teman-teman itu bisa kerjasama sama teman-teman sendiri. Misalnya si A yang menjadi pengajarnya, ya misalnya Zulkifli ngajar, diamatinya selain oleh guru pamong ada juga prayoga misalnya. Jadi itu bisa saling sharing gitu ya, tinggal dicocokkan waktunya. Oke ya, lanjut. Ini namanya satu siklus itu sampai ke refleksi. Kalau ini sudah selesai satu siklus, nanti dicek berapa sih keberhasilannya, tingkat keberhasilannya dari hasil belajar siswa, dilihat rata-ratanya, persentase ketuntasannya. Nah, berapapun itu, kalau masih di bawah 100%, itu masih bisa ditingkatkan. Kan logikanya begitu. Kalau udah 100 mau jadi 101 kan malah aneh ya, nggak mungkin. Kalau rata semuanya nilainya 100 semua atau nilai 10 semua kan sudah tuh, udah kekunci. Tidak mungkin kita tingkatkan lagi dengan materi yang seperti itulah gitu ya. Udah. Maka nanti kalau masih di bawah itu ada apalagi 70, masih bisa naik ke 72. 72 masih bisa naik ke 75, 80, masih mungkin ke 82 dan seterusnya. Jadi persoalan di dalam pembelajaran itu sebenarnya kalau teman-teman jeli akan selalu ditemukan. Ya, hanya bedanya adalah tingkatnya itu ya, tingkatnya akan berbeda-beda antara kelas 1 dan kelas yang lain gitu. Apakah PTK boleh pindah-pindah kelas?
Kalau dalam riset satu tema itu jangan ya. Misalnya kalau memang di kelas 7 ya kelas 7 aja terus ya. 7A khususnya ya 7A terus karena kita akan melihat perubahannya eh, apa namanya pada kelas itu gitu. Agar mudah untuk kita memastikannya gitu. Kalau pindah-pindah kelas kan kita enggak tahu pembandingnya siapa, susah. Jadi harus satu kelas saja karena case-nya pun berbeda-beda antara kelas dengan kelas yang lain. Jadi PTK itu spesifik satu kelas saja ya. Beda dengan eksperimen. Kalau eksperimen ya ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen. Lanjut ya. Nah, jadi di sini teman-teman perhatikan, harus ada data yang akurat menunjukkan adanya masalah. Nah, menurut saya ketika teman-teman tidak menemukan masalah, pretest awal saja itu sudah menunjukkan sebuah masalah kalau teman-teman temukan. Ya, karena pretest itu kan kondisinya memang belum mendapatkan perlakuan apapun gitu ya. Belum mendapatkan tindakan apapun. Jadi boleh dari data pretest, boleh juga dari data informasi dari guru. Misalnya kata guru, kamu nanti Bu, saya mengajar di kelas 12 8 kalau karakteristik siswanya seperti apa ya Bu? Kelas 12 8. Oh, kelasnya pasif gitu kan. Kalau pasif kamu pikirkan pakai metode apa supaya mereka aktif gitu kan. Nah, data-data pasifnya itu kamu bisa dapat dari guru tadi. Itu namanya dukungan data yang akurat, adanya masalah. Gitu ya. Jadi penting. Atau misalnya kamu lihat hasil belajarnya. Oh, hasil belajarnya rata-rata yang kemarin berapa misalnya? 7,8 misalnya. Rata-rata ya, jangan dilihat nilai mahasiswa satu persatu. Kita akan pusing. Kalau lihat rata-rata, kita akan bisa melihat secara keseluruhan. Kecenderungannya berapa nih, gitu ya. Ini dinamakan data yang penting. Kenapa data akurat itu penting? Diketahui, ini nanti bisa untuk bahan kamu menulis di pendahuluan. Kenapa kamu milih ini? Ya, kamu alasannya ada di data pendahuluan. Saya bantu contoh Ade Suryani ya. Ade Suryani misalnya, Ade Suryani ada nggak? Ada Ade Suryani kah? Coba saya cek dulu ya. Tadi saya lihat deh di Bu, hadir. hadir. Susah mencet mic-nya ya, jadi bingung. Iya. Nggak apa-apa ya. Oke, udah pindah lagi sekarang ke layar. Jadi saya mau kasih Suryani, ya saya ngetes aja ada apa nggak. Contoh Suryani, masih ingat nggak Suryani ngambil tema tentang apa? Atau itunya pembelajaran. Peningkatan mutu pembelajaran Al-Quran Braille untuk tunanetra, Ibu. Nah, itu ya. Jadi kenapa Suryani bisa menentukan judul itu? Karena dia menemukan masalah terkait dengan membaca Quran atau Braille gitu. Jadi anak-anak tunanetra mengalami masalah dalam membaca Quran Braille karena dia huruf-huruf Braille-nya kan harus dipelajari. Nah, maka Suryani mengajarkan siswa itu Quran Braille. Nah, lalu dipikirkan solusinya menggunakan apa? Medianya audio kah atau apa gitu ya. Ternyata digunakanlah media tambahannya adalah audio. Ya, melewati misalnya terserah Suryani deh. Kalau saya lihat Suryani kemarin kan audionya ada teknik bernyanyi gitu ya, ada pakai audio gitu ya. Itu boleh diangkat salah satunya ya. Menggunakan media audio atau menggunakan irama lagu misalnya, itu juga boleh. Itu bisa dikembangkan lagi. Nah, dukungan data awalnya dari mana? Karena dia ngajar, maka dia bisa merefleksi kegiatan kesehariannya. Jadi ngajar itu dia bisa merefleksi, oh iya kurangnya siswa ini adalah pas kalau huruf alfabet dia bisa baca gitu kan, bisa nulis, tapi giliran baca Quran dia harus
harus belajar lagi gitu istilahnya. Nah, itu udah ketemu tuh dia jadi namanya. Itu mendapatkan data akurat. Ada lewat bertanya ke guru, kalau kita sebagai mahasiswa yang bukan guru di kelas itu. Ada yang melakukan dengan cara refleksi, kalau kita memang mengajar di kelas itu, lalu apa yang jadi masalahnya. Itu ya, itu namanya perencanaan awal. Nah sekarang buat teman-teman yang ada di sekolah, ya bisa bertanya ke guru, bisa juga melihat menelaah kurikulumnya, gitu ya. Langsung dilihat kira-kira dengan materi seperti ini saya mau mengangkat materi ini dengan metode apa, dengan media apa. Nanti angkatlah salah satunya, gitu ya. Tapi pastikan dulu di kelas yang teman-teman mengajar memang nilai raratanya rendah misalnya, berarti kita meningkatkan hasil belajar. Kalau kalau aktivitas belajarnya rendah, maka kita bisa meningkatkan aktivitas pembelajaran. Ya, jadi tergantung masalah yang ada di kelas. Lanjut ya. Nah, perhatikan. Jadi harus kalau sudah ada masalah menentukan solusi. Ya, menentukan solusinya dengan cara apa? Karena kita guru, pasti kita memanfaatkan perangkat pembelajaran. Berupa apa? Bisa berupa media atau berupa metode atau berupa alat evaluasi. Kalau di dalam mengajar, mas semua ini harus dipraktekkan. Tetapi untuk penelitian, kita cukup angkat salah satunya saja. Misalnya meningkatkan hasil belajar baca tulis Quran dengan menggunakan media audio visual. Nah, padahal kita juga menggunakan metode yang lain gitu ya. Ada juga alat evaluasi, tapi dalam penelitian itu kalau diangkat semuanya, kapan kita lulusnya, kapan tulisan itu jadi, pasti lama. Jadi salah satunya saja. Soalnya setiap yang kita akan angkat ini akan ada kaitannya dengan data. Nah, jadi cukup satu aja, boleh media atau yang lainnya yang relevan sebagai solusi dari permasalahan yang ditemukan. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti tinggal diperhatikan solusinya apa. Lanjut ya. Oke, itu baru perencanaan loh, sampai ke 7 poin. Tadi masalahnya udah dapet, lalu tentukan solusi, lalu ketiga, menganalisis kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran. Nah, inilah yang saya minta ke teman-teman yang belum masuk ke lapangan, silahkan dipelajari silabus. Boleh bertanya ke kawannya yang sudah ada di lapangan, boleh cari-cari informasi di online gitu ya, di internet juga banyak gitu ya, dipelajari analisis tuh apa sih yang harus dikuasai oleh siswa SMA kelas 10 PAI-nya apa aja sih yang harus dikuasai mereka. Kita telah itu ya, sambil kita juga berpikir kalau saya menjelaskan ini sejauh apa sih pengetahuan saya untuk bisa menjelaskan. Kalau ternyata kita belum sampai, berarti kan kita harus mencari informasi tambahan. Begitu. Jadi sambil juga berpikir kalau misalnya tentang ini sejauh apa sih saya paham materi tentang ini. Aduh kayaknya kalau suruh menjelaskan saya nggak paham nih. Berarti kita perlu baca tambahan gitu. Waduh saya baca baru semalam mana ingat. Nah disitulah gunakan media untuk mencatat resume daripada hal-hal yang penting yang mau disampaikan. Jadi media itu penting teman-teman gunakan untuk apa? Membantu ketika menjelaskan materi, runtutannya, dan lain sebagainya itu diarahkan oleh media. Itu ya, siswa itu ya, ini diperhatikan. Lalu menyusun RPP, sama kan ketika teman-teman sudah diberitahu oleh gurunya, nanti kebagian di kelas 12 ya, gitu kan. Oke, materinya tentang
kodar kata Bu Isna ya kemarin. Nah, berarti kita akan menganalisis kodar apa sih yang harus dikuasai oleh siswa. Lalu menyusun RPP. Kalau udah menyusun RPP berarti berbicara tentang metodenya apa, medianya apa, alat evaluasinya apa. Jelas ya, makanya kemarin setiap melihat kompetensi saya bilang coba buat matrik ya, coba buat matrik. Ini kompetensinya, kolom berikutnya ini materinya, kolom berikutnya ini medianya, kolom berikutnya ini metodenya, kolom berikutnya ini alat evaluasinya. Kalau teman-teman sudah bisa membuat mapping seperti itu, ya, itu pun menjadi satu data penting. Ya, itu pun jadi satu data. Oke, jelas ya kalau RPP silahkan ikuti gaya yang ada di sekolah. Oke. Saya nggak akan lagi suarakan. Yang kelima, menentukan indikator keberhasilan pembelajaran. Jadi siswa itu dikatakan berhasil kalau kapan, kalau apa. Tentu akan teman-teman lihat dulu. Misalnya kemampuan siswa awal itu ratanya 70. Maka indikator keberhasilan daripada PTK ini kalau siswanya sampai kepada 80 misalnya. Ya. Jadi kita menentukan sendiri dengan melihat kondisi yang ada gitu. Atau misalnya kalau mau pakai angka sebegitu, dia dari awal ke ujungnya ada kenaikan. Atau bisa juga menentukan indikator keberhasilan dengan rambu-rambu dengan indikator-indikator capaian pembelajaran. Misalnya siswa mampu apa dan seterusnya. Ini kalau udah siswa mampu gitu dengan tingkat keberhasilannya adalah 75%, di atas 75%, maka pembelajaran itu dikatakan berhasil. Ini penentuannya adalah dari kondisi teman-teman lihat di lapangan. Ya, kalau misalnya idealnya kan jelas ya 75% ke atas itu dianggap menguasai. Kalau 50 ke bawah kan berarti belum. Kayak teman-teman juga kan kalau 50 ke bawah nilainya D. Kalau nilainya D kan baru digitnya 1. Kalau A kan 4, berarti dari sekian itu D itu baru 25% dia menguasainya gitu. Kalau C 50%, kalau B 75%, kalau A 100% gitu kan. Jadi teman-teman mau menetapkan berapa ya? Biasanya sih di atas 75%. Menetapkan bukan KKM ya, bukan. Tapi tingkat keberhasilan siswa yang tuntasnya itu 75% atau nilai ratanya di atas 75 misalnya. Itu tapi ini pun tergantung dari kondisi yang ada di sekolahnya. Menyusun instrumen penilaian. Nah, ini hari ini menyusun instrumen tuh. Hari ini kan saya bilang siapkah PTK, berarti menyusun RPP dan instrumennya. Itu harus diketahui dari sekarang. Lalu menyusun observasi pembelajaran. Nah, kalau Suryani kemarin dia prakteknya untuk instrumennya sudah dibantu. Jadi sebenarnya ada instrumen apa? Penilaian pembelajaran. Sebenarnya instrumen penilaian pembelajaran pun itu adalah mirip-mirip yang digunakan oleh guru pamong menilai kamu waktu ngajar. Nah, jadi sebenarnya ketika kamu PTK pun, ketika pamong mengamati kamu lalu memberikan masukan, itu pamong sedang menilai kamu praktek. Memang setiap praktek itu harus dinilai pamong ya. Mau pamongnya di kelas ke jarak dekat, mau pamongnya di luar kelas ke pakai jarak jauh, atau mau pamong yang nggak ada di kelas dan nggak ada di situ pakai gaib gitu ya, tapi nilainya ada, itu mah terserah lah itu urusannya. Tapi sebaiknya ada yang memang mengamati sampai tuntas ya. Siapa ya teman sejawat kamu lah, teman setia kamu. Kalau pamong kamu konsultasikan dulu ya. Kalau ini mau dijadikan PTK, mohon Ibu membantu memberikan pengamatan kayak gitu ya. Dikasih dulu informasinya. Kalau tidak dikasih informasi, nanti pamongnya ada rapat, ada apa, ditinggal. Tapi kalau dia sudah kamu kasih tahu, mungkin dia akan menitipkan ke siapa gitu ya. Mungkin akan mencarikan solusinya. Jadi instrumen harus disiapkan. Kapan? Ya sekarang. Diketahui dulu seperti apa instrumennya. Dan juga penilaian dan juga instrumen observasi. Ada 2 nih. Ada instrumen penilaian pembelajaran, berarti alat evaluasi. Cocokkan ke kompetensi.
Lalu ada observasi pembelajaran, cocokkan ke penilaian praktik mengajarnya. Ya, lalu dilihat respon siswa seperti apa. Nah, ini namanya perencanaan. Saya nggak akan sampai ke pelaksanaan dulu, sampai sini aja teman-teman harus dicermati ya. Kalau teorinya kan terus sampai evaluasi. Saya akan berikan contoh tentang, kalau RPP teman-teman di sini bisa cari ke guru ya. Kalau nomor 4, nomor 5 indikator, saya akan lewat dulu. Saya akan kasih beritahu yang nomor 6 dan nomor 7, instrumen penilaian dan instrumen observasi. Oke, sementara teman-teman nyimak-nyimak dulu aja ya. Oke, saya tutup dulu. Sampai sini boleh, sampai mau tanya silahkan kalau mumpung sambil saya cari instrumennya. Boleh, silahkan kalau ada yang tanya. Kalau ada yang mau tanya sambil itu boleh ya, silakan aja. Saya mau cek instrumennya. Oke, tes. Nah ini. Oke, lanjut saya share screen ya. Ini contoh instrumen. Putri. Itu contoh instrumennya yang ini. Saya kasih PDF, apa udah bisa dilihat? Sudah bisa dilihat PDF-nya? Sudah, Ibu. Oke, makasih. Ini, kalau ini model PTK teori ya, saya nggak akan bahas karena saya kira udah dapat teorinya terkait dengan model. Saya akan pindah ke teknik pengumpulan data. Ya, jadi pengumpulan data itu ada tes, ada apalagi, ada wawancara, bisa jadi mungkin kan kamu juga ngumpul data dari guru ya, ada dokumen ya, dan seterusnya. Nah, yang mau kita bahas hari ini instrumen. Ini bagian dari pekerjaan kami menyusun modul ada di bab 5 tentang instrumen penelitian tindakan kelas. Nah, ketika menyusun instrumen ada teori-teori yang harus kamu tahu. Ya, ini juga berguna ketika kamu menyusun skripsi. Ketika mau membuat instrumen untuk mengukur variabel, kamu harus tahu di situ ada unsur-unsur yang penting yang diperhatikan. Yang pertama adalah skala. Skala itu seperti optionnya mau apa gitu kan. Ada ya tidak, ya kan? Ya tidak itu berarti 01, ada rating misalnya, sangat setuju, atau sangat sesuai, tidak sesuai, dan seterusnya. Atau cukup, sangat baik, cukup, itu namanya skala. Tapi dalam teorinya seperti apa? Apa itu namanya skala? Semuanya sama, beda-beda. Ya. Nah, ini ada skala yang namanya skala Likert. Isinya ada 5 optionnya. Mulai dari sangat setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ini digunakan untuk mengukur sikap. Kalau kita waktu mengajar jarang digunakan. Ya. Mengukur sikap baru pakai ini. Ini skala Gatman juga kadang-kadang digunakan, tapi menurut saya ini kurang detail. Ya, guru melakukan evaluasi pembelajaran? Ya tidak kan kontras sekali. Kalau tidak masa iya sekali tidak. Kalau iya seperti apa? Kan tidak tergambar. Ya, karena itu juga saya tidak menyarankan untuk menggunakan seperti ini. Ini hanya contoh aja. Lalu seperti apa? Saya pikir lebih bagus menggunakan rating scale atau skala rating. Kalau skala rating, ini lebih halus gradasinya. Kalau ini kan kontras ya, ya tidak, cuma 2 pilihan. Kalau rating, gradasinya bagus. Seperti apa? Sangat baik, turun lagi ke baik, turun lagi ke cukup, turun lagi ke kurang. Kan ini gradasinya lumayan ya. Tapi itu pun menurut saya kurang memuaskan. Kenapa? Dia bisa aja checklist sangat baik. Tapi ada hal-hal yang ingin disampaikan di sini tidak tercover. Maka menurut saya perlu ditambahkan kolom komentar ya. Terus ini apa? Instrumen observasi. Nah, contoh sebelum menyusun instrumen dipahami dulu kisi-kisinya.
Contoh misalnya kemampuan mengajar, ya. Itu dilihat dari mulai apa yang dilakukan saat pembukaan, apa yang dilakukan dalam kegiatan inti, apa yang dilakukan penutup. Kan teorinya begitu ya kalau mengajar. Nanti pembukaan tuh apa yang dilakukannya, detail lagi dan seterusnya. Oke, sekarang kalau kita turunkan ini ke dalam sebuah instrumen, maka mengacu ke indikator. Oke, pusing-pusing ya, tenang dulu aja. Nah, sekarang kita contoh ke dalam lembar observasi nih. Ya, contoh yang tadi ini ya, ngajar kan kita lagi ngajar nih yang nyambung dengan kamu aja. Saya kalau udah tungting, kasihan nih dia di luar. Suruh masuk apa dibiarin? Suruh masuk aja ya. Oke, balik lagi ke ini. Ini kisi-kisi instrumen. Nah, ini kisi-kisinya. Kalau di breakdown ke dalam instrumennya itu seperti ini. Jadi kalau buat instrumen jangan langsung ke pertanyaan langsung, tapi buat dulu kisi-kisinya supaya memudahkan. Oh, kegiatan ada 4 poin. Apa aja? Mengkondisikan siswa untuk belajar, menyiapkan perangkat belajar, melakukan apersepsi dan motivasi, menyampaikan tujuan. Ya, kan guru seperti ini yang dilakukan. Nanti siapa ini yang mengisi observernya? Kalau observernya guru pamong ya guru pamong mengisi. Kalau teman kamu itu tambahan ya. Observer 2 itu juga lebih baik daripada sendiri. Jadi ada sisi dari teman kamu, ada sisi dari pamong. Kalau dia bilang misalnya cukup atau kurang, nanti dia tambahkan kalau perlu di kolom komentarnya. Gitu ya. Oke, berikutnya ini melakukan kegiatan inti 5 sampai 16. Susun tuh semua pertanyaannya sampai ke 16. Memberikan kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan di sini. Udah mau habis nih. Penutup, melakukan evaluasi, menyimpulkan materi, menutup kegiatan pembelajaran. Nah, di kolom bawahnya alangkah baiknya disiapkan kolom komentar. Jadi ada uraian-uraian yang bisa disampaikan. Ingat ya, tahapan mengajar itu jangan sampai kelewat menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, agar siswa paham mau diarahkan kemana, harus menguasai apa gitu, itu tujuan. Terus ini langkah guru loh, langkah guru, tapi yang dinilai bukan gurunya ya, yang dinilai siapa? Langkah guru, tapi yang dinilai respon siswanya. Waktu guru menyampaikan tujuan pembelajaran, siswanya seperti apa? Gitu. Jadi guru dianggap, karena dia kan ini yang nyusun si peneliti sebagai guru, jadi dia tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Hanya kita melihat respon siswa seperti apa. Nah, ini boleh kamu gunakan. Nanti saya akan share kalau kamu yang sudah siap untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Jadi silakan konsultasikan. Kalau teman-teman, Bu, saya udah ketemu masalahnya, saya mau melakukan penelitian, saya udah menyusun RPP disesuaikan dengan RPP yang di sekolah, lalu saya perlu instrumennya seperti apa yang harus disiapkan. Nah, tinggal minta aja ke kami. Karena kami akan memberikan kepada yang memerlukannya. Kalau belum perlu, nggak usah dulu dikasih gitu ya. Supaya nanti tidak mubazir. Terus ini lembar aktivitas siswa. Nah, siswa itu kalau misalnya yang mau lihat dia aktif apa tidak di dalam pembelajaran, sama harus diperhatikan dulu kisi-kisinya. Ya, kalau aktif itu indikatornya apa? Nah, ini kurang nih, saya baru ingat nih Bu Isna. Kalau di sini ada kisi-kisi, kalau di sini belum. Nanti kita tambahkan di kisi-kisinya. Jadi kalau aktif itu memperhatikan, ya bisa jawab, ada interaksi dengan guru, dengan siswa, mengerjakan tugas, ya mengikuti pembelajaran dengan baik, ya mengikuti pembelajaran misalnya. Ini harus dibuat dulu kisi-kisinya, baru ke aspek yang diamati. Pilihannya sama, rating scale, itu lebih aman, ya pakai rating. Nah, yang tadi ada instrumen apa lagi? Selain instrumen observasi pembelajaran, saya cek dulu, semua pasti udah pada tidur apa belum. Jadi, ada instrumen yang digunakan di dalam penelitian tindakan kelas, karena kita ngajar berarti ada lembar observasi pembelajaran. Nah, harus juga karena kita ngajar kan harus mengetahui keberhasilan siswa dalam belajar. Berarti instrumen apa lagi yang harus disiapkan di dalam pengajaran ataupun di dalam penelitian tindakan kelas? Apa kira-kira?
Ada yang bisa jawab? Instrumen apa? Seperti yang tadi dijelaskan ada 7 poin. Salah satunya di ujung tadi ada instrumen observasi pembelajaran. Terus sebelumnya ada instrumen apa lagi? Instrumen penilaian, Bu. Iya, jadi kita harus menyusun alat tes. Betul, instrumen penilaian. Arifal Fazri, makasih ya Arifal. Baik, sekarang saya beri contoh lagi. Kalau ini teman-teman pasti sudah terbiasa menggunakannya, karena nanti setiap mengajar kan ada tujuan pembelajaran. Nah, ketika tujuan pembelajaran kan tercapai atau tidak, maka teman-teman harus buat tes. Inilah yang suka tertinggal. Ya, seringkali tertinggal oleh mahasiswa praktikan. Karena tugas dia ngajar aja. Soal nanti siswa bisa apa enggak, seperti apa keberhasilannya, nggak sempat terukur. Kenapa? Karena waktunya habis, katanya. Jadi nggak sempat evaluasi. Wah, ini hati-hati. Nanti ketika kamu ujian, kami para dosen misalnya menguji kamu di kelas, lalu pas kamu praktek tidak sampai ke penilaian akhir siswa, ya di kelas, ya ataupun post test, ya setelah mengajar lalu dites, maka nilai kamu akan berkurang. Kan ada penilaian apa di sini? Ya. Ada penilaian apa? Melakukan evaluasi. Ya. Kalau tidak melakukan evaluasi, berarti teman-teman nilai poinnya akan kurang menurut saya. Jadi harus diperhatikan. Ya, evaluasi ini penting. Kalau nanti saya dengar tuh di sekolah mana ya, yang sekarang kami juga alat evaluasinya sudah tidak lagi, bahasanya sudah menggunakan paperless katanya gitu kan. Di sekolah mana ayo? Saya waktu ngantar tuh ada yang mengatakan gitu kurikulumnya, bagian kurikulum. Sudah menggunakan paperless. Dalam benak saya, kalau teman-teman mungkin bisa gali lebih dalam, paperless yang digunakan modelnya menggunakan apa? Apakah menggunakan kalau kayak kamu misalnya e-learning, apa menggunakan Google Form, apa menggunakan Quizzes, Kahoot, atau apa gitu ya. Tolong nanti di dalam itu supaya nanti kamu pun tidak menjadi orang yang aneh di tengah-tengah guru mengajar gitu ya. Di siapa yang sudah paperless, ada di sekolah mana? Biasanya guru kalau mau ngasih ulangan jarang menggunakan pakai kertas, tapi langsung menggunakan apa? Ada yang sudah dapat? Ada yang observasi? Saya mau cek nih kalau gitu. Ada yang bisa sampaikan? Di sekolah itu menggunakan paperless ada seperti apa yang teman-teman temukan? Di sekolah ada tidak? Oke, saya mau nanya ke ini deh. Ke yang SMA 6. Ada nggak SMA 6? Ada yang SMA 6 tidak? Ya. Ada yang bisa jelaskan seperti apa paperless yang digunakan di sekolah? Contohnya apa? Google Form, Bu. Kalau Afrizal di SMA 4 pakai Google Form. Iya, Bu. PTS-nya pakai Google Form. Tapi disediain kertas juga, Bu, buat jawaban esainya. Oh, kertas masih ada, belum full ya, belum full paperless. Sebenarnya Google Form juga bisa esai kan? Optionnya paragraf, ya kan? Ya, Bu, bisa, Bu. Jadi kalau sheet 1 pakai pilihan ganda, misalnya multiple choice, sheet 2-nya menggunakan essay misalnya. Kalau memang nanti misalnya kan kalau yang itu ada kunci jawaban tuh. Kalau multiple choice yang objektif kan gampang banget tuh jawabannya kan. Tinggal pilih salah satu jawaban pasti ada yang benar. Tapi kalau essay kan uraian. Misalnya sulit untuk menentukan jawaban yang benarnya. Jadi pakai sheet kedua, pakai Google Form-nya. Oke. Aidil tadi, Aidil Isan suaranya nggak bisa. Aidil Isan selain Aidil ada nggak di sini SMA 6? Bu Noneng temennya di sini ada nggak Bu Noneng? Ada mahasiswa nggak yang Ada Cipa tuh Bu, ada Cipa. Cipa, bisa ceritakan yang paperless di sekolah itu SMA 6 pakai apa?
Kalau di SMA 6 itu kan pakai Google Form, Bu. Nah, tapi linknya itu dicantumin di Google Classroom. Jadi ada GCR-nya gitu, Bu. Google Classroom. Ya, Google Classroom lebih kepada kelas aja untuk informasi-informasi ya, ataupun Iya, untuk menempel. betul, Bu. Mau bantu jawab, Ibu. Ya, sok Fauzia. Kalau sekarang itu PTS-nya pakainya CBT, Bu, kalau disebutnya ya. Komputer CBT itu computer based test. tes. Semuanya sih, Bu, sekarang pakai PTS. Pakai Jadinya CBT. bisa pakai HP gitu, Bu. Anak-anaknya langsung. Kalau CBT itu soal yang menyusunnya siapa? Bu? Guru-guru, Bu. Nanti jadinya kayak ada aplikasinya gitu juga, Bu. Aplikasinya, platformnya gratisan apa memang dari Diknas? Setiap sekolahnya bikin, Bu. Kalau di Fauzia sendiri pakai apa? Kalau di Fauzia masih manual, Bu. Tapi kalau di sekolah yang SMK kemarin Fauzia ngajar itu semuanya udah pakai CBT. Pakai CBT ya. Ya, betul. Saya pun baca buku tentang assessment itu, ada yang namanya play exam. Mana ya sih bukunya ini nih? Nah, ini ada bukunya nih. Saya buku assessment pembelajaran. Nah, assessment pembelajaran berbasis komputer dan Android. Artinya bisa diakses lewat handphone, juga bisa diakses lewat laptop. Salah satunya itu memang betul sekarang udah pakai CBT. Tapi ada jenis-jenis aplikasinya. Ada yang bisa mencobakan. Kalau dari sekolah, siapa nanti sharing itu. Ada play exam, ada lagi yang sudah biasa di sekolah, yang zaman dulu dipakai itu apa? Play exam ya. Nah, kamu tes aja deh, ada play exam. Jadi kalau ada yang bisa sharing CBT boleh. Kita punya PR berarti CBT ya, seperti apa menyusunnya. Ada lain di sekolah yang menggunakan CBT seperti apa di SMA 6? Google Form apa CBT? Saya sih memang CBT harusnya. Bukan Google. Maaf Bu, pengen jawab. Oke, Sabila. Kebetulan di sekolah saya, di tempat saya ngajar, itu Ini kita di mana? AMDK-nya. Ini yang tempat praktek ngajar apa di tempat kamu kerja? Saya alumni Alhamdulillah hadir ya. Ya begitulah alumni saling sharingnya bagus gini. Oke, saling Sabila. Di sekolah mana Sabila? di MTS. Boleh sharing. Sok. Iya, waktu itu kita ujian asesmen nasional berbasisnya kita pakai komputer, terus kita pakai handphone juga bisa, itu pakai aplikasi exam browser. Oh, kalau itu exam browser ya. Oke. Iya. Jadi setiap sekolah punya beda-beda ya. Kalau ini dia baru kayak ini play exam. Ibu, namain lagi ya. Kalau untuk tadi Sabila apa namanya? Exam browser ya. Itu teman-teman mau cek. Sabila satu lagi tadi dulu Fauzia. Sabila bisa nyusun exam browsernya, bisa nunjukin nggak? Kebetulan ada di laptop, jadi lagi nggak megang laptop. Fauzia ada, Jadi, Bu. iya, jadi servernya itu kalau nggak salah kita yang pegang, nanti anak-anak bisa akses sendiri gitu. Oke. Kamu masih baru ceritain dulu ya nanti kapan waktu. Ayo Pak Ujia, sharing apa? Apa Bu? Tadi apa nambahin apa? Kalau untuk asesmen itu nasional, semuanya pakai exam Bu. Merata gitu. Jadi memang dari dinasnya langsung pakai exam. Exam apa namanya? Browser. Oh, exam browser. Ya, exam browser berarti buatan Diknas ya kan? Iya. Ya, saya tinggal mau nanya si developernya ini siapa gitu. Developernya apa bisa mandiri sendiri, kita kayak guru sendiri buat ada akun gratisan, kita bisa nyusun sendiri, bikin soal sendiri gitu kan. Atau memang itu harus menumpang di punyanya Diknas, aplikasi yang dibeli lah gitu ya. Oke, berarti kalau exam browser memang punyanya dinas ya untuk kebutuhan PAS ya. Harus asesmen Bu, bukan asesmen nasional. Kalau PTS itu biasanya
dikelola oleh masing-masing lembaganya gitu Bu. Oke. CBT itu masing-masing sekolah. Kalau untuk asesmen nasional itu pakai exam browser itu dari dinas gitu Bu. Exam browser. Oke. Nah, teman-teman ya yang baru-baru masuk, sebenarnya banyak aplikasi ya. Nanti mungkin bisa baca. Ada juga TC exam. Ada TC exam. Nah, ini kalau TC exam itu bisa dibuka di di Chrome, di Mozilla, nanti dicek-cek aja nih. Jadi sebenarnya kita kan taunya pakai Google Form aja ya. Saya belum tahu cara kerja CBT dan lain sebagainya. Kalau ada yang boleh sharingkan yang pernah ngembangkan penilaian lewat CBT, nanti infokan ke saya ya. Sabila ataupun Fauzia, misalnya temannya nih dia pernah mengembangkan penilaian lewat komputer CBT misalnya. Dia nama aplikasinya apa gitu, lalu dia mengembangkan sendiri. Nanti kita sharing di grup kalau ada narasumbernya. Ya Sabila ya, Sabila Salma, terima kasih. Ini dua-duanya Pak alumni nih. Jadi teman-teman yang hadir hari ini insya Allah terkait dengan berbagai berbagai lintas ya. Sabila tahun berapa Sabila? Lulus tahun? Angkatan 2017. Oh, berarti lulus tahun 2022. 22. Oh, 22. Ya. 22. Kalau Fauzia tahun berapa? Masuknya tahun 2017, lulusnya tahun 2021. Oh, berarti seangkatan ya Sabila sama Fauzia. Oke. Benar, Aprijal balik lagi ke Arifal. Aprijal mulu nih saya si Arifal. Ya Bu. Jadi tadi kita harus menyiapkan lembar penilaian. Berhubung media kita belum tertuntaskan kaitannya dengan penggunaan paperless. Itu berarti kita tidak lagi menggunakan kertas ya, tapi menggunakan basisnya komputer ataupun Android. Ya, tapi nanti jenisnya kalau sementara bisa Google Form, bisa apalagi kalau CBT sepertinya mungkin saya mainnya kurang jauh ya, atau mungkin teman-teman ada yang udah jauh mainnya bisa sharing terkait dengan aplikasi-aplikasi yang berbasis CBT, computer based test ya, atau juga asesmen pembelajaran berbasis komputer. Ini kita akan lihat teorinya dulu. Kalau membuat tes, cara buat tesnya aja dulu ya. Kalau medianya kan bisa tulis, bisa paperless gitu ya. Nah, perhatikan kisi-kisi. Mengacunya kemana? Ke kompetensi. Ya, kompetensi dasar. Lalu kalau di teori kalau sekarang nanti cek aja disesuaikan ke indikator pencapaian kompetensinya. Contoh misalnya memahami adab sholat dan zikir. Bisa menjelaskan pengertian adab sholat dan zikir pakai tes pilihan ganda misalnya ya. Ada menggunakan praktek adab sholat dan zikir, itu berarti sudah nggak pakai pilihan ganda lagi karena mempraktekkan kan. Berarti ada tes praktek, ada misalnya menunjukkan hikmah perilaku orang yang melakukan adab sholat dan zikir, misalnya menggunakan esai ya. Ini teman-teman harus di mapping. Jadi kisi-kisi itu gunanya adalah memapping, memetakan dari sekian kompetensi itu berapa soal sih gitu kan. Apa saja sih bentuknya gitu. Jadi kita lebih mudah nanti menyusunnya. Contoh, tes itu bisa berupa pilihan ganda gitu ya. Berapa optionnya, apa 3, apa 4 misalnya. Lalu bisa juga berupa essay, ya. Lalu bisa juga misalnya matching misalnya ya, kalau yang objektifnya. Nah kalau praktek juga sama, ada petunjuknya. Misalnya buatlah kelompok maksimum 3 orang untuk melakukan praktek. Praktekkan adab sholat dan zikir dalam pelaksanaan ibadah sholat dan dilanjutkan dengan zikir. Nah berarti seperti apa? Kalau sudah ada seperti ini, terus ada lembar penilaian prakteknya dan seterusnya ya. Ini juga sama, kalau udah ada soal ya berarti harus ada kunci jawabannya
Kalau nggak tahu kuncinya gimana ngoreksinya? Ya, jadi itu sudah otomatis ya. Baik, itu aja dulu sebagai persiapan. Jadi teman-teman yang sekarang sedang praktek, mau melakukan penelitian tindakan kelas, harus awali dengan, bukan awali dengan niat, niat juga bisa ya, awali dengan niat. Setelah niat, cari masalah ya, bukan cari keributan ya, cari masalah. Kalau Aprijal udah dapat masalah, Arifal udah dapat masalah tapi nggak berlaku buat PTK ya, masalahnya sudah dicarikan solusi. Sekarang masalahnya adalah masalah di dalam pembelajaran di kelas, masalah siswa itu ya. Terus cari solusinya. Sudah cari solusinya, siapkan analisis kompetensi pembelajarannya. Lalu nyusun RPP, lalu nyusun instrumen, begitu. Oke, kira-kira di kelas di sekolah lain ada yang sudah sampai kepada praktik belum? Praktek mengajar udah mulai belum? Saya tes nih. Dia Pawas, kalau yang Arifal mah di SMA 4 masih PTS ya? Iya Bu, hadir Bu. Kalau dia di mana? Di SMP Bina Insani Bu. Sudah mulai praktek? Praktek pengajar? Insya Allah mulai hari Senin Bu. Sudah dapat materi apa? Tema tentang apa nanti mengajarnya? Belum, udah dapat. Kelas mana, materinya apa? Udah dapat belum? Saya di kelas 7D sama E tentang sabar. Oke. Baik. Sabar. Nah, itu sudah mulai kelihatan. Berarti kan, wah kalau sabar, kompetensi yang diminta apa? Siswa harus apa? Harus sabar pasti. Apa aja yang diminta? Udah kebaca belum sama dia contohnya? Udah kebaca belum? Belum Bu, belum kebaca Bu. Oh, belum kebaca. Kapan itu dikasih tugasnya dia? Selasa Bu, insya Allah Bu. Oh, kamu sudah dikasih tugasnya? Enggak, kamu sudah tahu bahwa kamu ada di kelas 7D, 7E itu kapan diberi informasinya? Tadi siang Bu. Jadi tinggal dipelajari itunya ya, dipelajari, ditelaah ininya, silabusnya ya. Ditelaah, Iya Bu. Telaah silabusnya. Itu sudah bisa mulai. Kalau kamu mau mengangkat apa di situ, sabar tuh menggunakan apa medianya, ya itu udah boleh. Dan disusun alat evaluasinya. Kalau kamu mau PTK, ya kamu juga harus siapkan pendampingannya, siapa yang mau menjadi observernya gitu. Itu sama-sama sabar nggak di kelas D sama F? Materinya, bukan orangnya. Beda atau sama? Atau belum tahu? Belum tahu Bu. Itu baru satu aja ya, oke. Jadi teman-teman kalau sudah tahu kelasnya, kalau bisa sudah detail ya materinya apa, supaya nanti teman-teman bisa mempertimbangkan, oh ya kalau saya ada di 2 kelas D ini saya anggap buat persiapan dulu, kelas F-nya saya buat untuk PTK misalnya. Tapi atau misalnya dipastikan dulu di kelas D itu karakteristik siswanya seperti apa. Dia harus tanya-tanya ke gurunya ya, supaya nanti dia bisa punya gambaran, oh kayaknya saya akan mulai melihat dari penjelasan guru, misalnya ternyata di kelas D ini lebih punya masalah gitu ya. Berarti kita bisa mulai PTK-nya di kelas D. Jadi yang penting informasinya itu didapatkan ya, informasi awalnya didapatkan. Seperti apa kondisi siswa itu ya. Baik, kalau di Arifal belum, kalau di SMA 6 udah mulai ngajar belum? Siva. Iya ya. Sudah Ibu. Oh sudah. Materinya apa? Sudah. Kalau di kan saya kelas 11 ya Bu. Kelas 11 itu materinya tentang dakwah, khutbah, sama tabligh.
Dakwah, khutbah, sama tabligh. Terus kamu Iya, Bu. punya kelasnya seperti apa karakteristiknya? Ada nggak memungkinkan untuk melakukan PTK di situ? Kan pas awal itu yang ngobrol sama guru pamung ya, Bu ya, Siapa guru tentang pamongnya? kondisi keadaan sama Pak Yusuf. Pak Yusuf. Terus? Iya, ngomongin keadaan kelasnya gitu kan. Nah, ternyata katanya ada yang permasalahan itu ada yang ngantuk, katanya itu tuh permasalahan di kelasnya gitu, Bu. Terus ada juga yang kurang minat gitu, Bu. Nah, Oke. terus pas ngelihat di kondisi kelas, kemarin saya pas ngajar, ada tuh satu anak tuh yang ngantuk, Bu. Satu orang. Terus kalau selebihnya alhamdulillah sih Bu pada melek. Paling kalau buat minatnya saya belum terlalu bisa nilai ya Bu, soalnya selama saya ngajar alhamdulillah gitu. Yang dilihat merhatiin anak-anaknya gitu Bu. Oke, berarti kan kamu akan kesulitan kalau minat ya, karena kurang. Lagi juga kalau cuma masalah siswa ngantuk satu orang mah nggak perlu PTK sayang ya. Cukup aja kamu Iya, keluar Bu. ya nak, wudhu dulu supaya segar, udah Iya. selesai kan. Iya, Tapi betul Bu. PTK itu harus sesuatu yang dialami oleh kebanyakan siswa. Taruhlah hasil belajarnya ya. Kalau kamu ingin ambil itu jadi tes awal, buat aja beberapa soal kunci inti misalnya untuk dijawab oleh siswa. Yang mudah aja dulu gitu ya, yang mudah aja walaupun isian tapi isian objektif gitu. Nah itu bisa jadi dasar untuk kamu lanjut melihat kondisi awal lalu dibandingkan dengan hasilnya nanti setelah belajar. Udah bisa sih, Pak. Kapan kamu ngajar? Ngajar lagi? Saya ngajar lagi hari Senin. Materinya tentang apa? Kan kemarin saya itu mulai ngajar dari hari Rabu ya Bu. Rabu, Kamis itu materi. Nah jadi satu hari itu ada 3 jam pelajaran Bu, digabungin gitu. Nah terus dipakai sehari itu buat materi, terus di minggu depan itu praktek. Nah nanti kalau Senin depan itu berarti saya masih materi tuh. Tapi kalau udah masuk yang di hari Rabu itu mereka udah yang praktek Bu, praktek tentang yang dakwah, khutbah sama tabligh ini. Gitu. Ada berapa pertemuan dakwah dan tabligh selain itu? Kalau untuk materi itu sehari Bu. Jadi 3 jam pelajaran itu dihabisin materinya tuh, yang 3 itu. Buat pertemuan selanjutnya itu cuman buat praktek aja gitu. Jadi materi itu dituntasin di 3 jam pelajaran itu. Nah, kamu bisa potong tuh. Pas di ujung materi yang pertemuan awal, buat kuis aja. Ya, buat pertanyaan-pertanyaan singkat untuk mengukur pengetahuan. Karena pada minggu berikutnya kan prakteknya. Kalau praktek Iya, kan, betul. jadi yang hari Senin itu kamu bisa mempersiapkan 2 penilaian akhirnya. Minggu pertama penilaiannya terkait teori itu berarti kan hasil belajar juga. Minggu kedua penilaiannya adalah prakteknya. Itu juga hasil belajar juga gitu. Jadi nanti itu bisa dijadikan oleh kamu data awal, tapi kamu harus pikirkan solusinya. Kamu terkait materi apa tadi? Dakwah ya? Dakwah ya. Nah, dakwah. Medianya apa yang kamu gunakan? Kamu mau ngangkat media apa metode bukan mengangkat. Sekarang media yang kamu gunakan apa? Saya pakai ini sih PowerPoint. Terus kalau metodenya menggunakan apa? Kalau metode kemarin tuh pakai yang diskusi, terus pakai metode ceramah juga di awal tuh Bu pas ngejelasin pertama, tanya jawab juga. Sebenarnya itu diskusi. Kalau ceramah itu sudah menempel di mana-mana, mau video komen juga tetap aja harus disampaikan petunjuk-petunjuk lewat ceramah. Jadi jangan diangkat kalau ceramah mah ya. Jadi mungkin pakai diskusi misalnya. Diskusi sih Bu. Diskusinya sama kamu dicari istilah-istilah yang lebih ngangkat ke diskusi. Coba apa yang kamu tahu nggak yang kayak TGT, STAD, udah pernah belajar belum? Kayaknya belum Bu. Belum ya. Ada
teknik pembelajarannya namanya STAD, standar achievement division gitu. Itu ada tuh. Terus sama TGT, pokoknya yang basisnya kelompok, diskusi, itu bisa kamu pakai. Jadi bahasanya nggak diskusi lagi. Kalau kamu ngangkat penelitian dengan menggunakan diskusi, itu udah nggak cocok gitu. Karena itu udah zaman dulu, namanya ceramah, tanya jawab, diskusi kan, paket lama. Iya. Kalau mau kamu pakai problem solving. Nah, iya betul problem solving. Pembelajarannya berbasis Enggak bahasanya diubah ya, Bu. PBL aja. Jadi siswanya dikasih tema-tema tertentu, lalu kasus-kasus apa disuruh tabliknya dalam berupa apa sih? Ceramah gitu. Lebih ke ceramah sih, Bu. Iya, jadi nanti ada MC-nya, ada pokoknya pada maju gitu. Dibikin kelompok, terus nanti pas praktek tuh pada maju per kelompok. Ada yang jadi MC, ada yang jadi sambutan, seakan-akan jadi ketua RW gitu, Bu. Terus ada yang jadi penceramahnya gitu. Seakan-akan jadi RW. Lebih lebih ke gitu sih, Bu. Ini? Ini Bu, jadi ini tuh disuruh sama guru pamongnya. Jadi kita langsung dikasih gambaran gitu. Prakteknya tuh pokoknya isinya kayak gini. Karena itu sesuai sama yang di buku. Di buku paketnya tuh ada, Bu. Kayak untuk penugasannya itu praktek. Terus buat yang maju-majunya tuh ada MC, ada yang jadi ketua RT buat sambutan, ada yang jadi doa, kayak gitu, Bu. Ada yang jadi itu penceramahnya. konteksnya di masyarakat ya. Kalau di pesantren modelnya muhadoroh kali ya. Iya, kayak muhadoroh gitu, Bu. Ada yang ceramahnya gitu. Itu sih, Bu, paling. Berarti kan dia harus mempelajari teorinya apa dakwah itu yang dipelajari. Teori gimana? Ya? Oh iya, lebih ke ini sih, Bu. Kan kemarin kan disuruh milih gitu kan. Terus mereka pada pengennya kayak yang ceramah doang gitu, Bu. Kalau khutbah itu dikasih tugas langsung sama Pak Yusufnya, yang anak laki-lakinya suruh bikin teks khutbah gitu. Terus nanti mungkin sama Pak Yusuf juga itu kalau misalnya buat yang khutbah ya, yang anak laki-lakinya. Kalau saya lebih disuruh ke yang praktek ceramahnya itu, Bu, yang kayak muhadoroh. Sebenarnya kamu pelajari deh makna dakwah di pembelajaran itu. Ya, selain secara bilisan, itu kan mungkin bilisan ya. Sama bilhal ya. Ada nggak dipelajari di situ dulu? Nah, teorinya nanti kamu dalemin tuh di pertemuan pertama, bikin beberapa pertanyaan, kuis aja, nilai mereka. Buat ya, coba deh. Kamu minggu depan kan, Siva? Iya, hari Senin, Bu. Iya, coba aja. Kamu malam ini, kamu telaah tuh sebenarnya kompetensi yang diminta apa sih? Sebenarnya dakwah tuh kan luas, bukan hanya bilisan ya. Bil tulisan juga bikin poster dengan konten dakwah, itu jadi dakwah juga kan? Apalagi dakwah digital macam ini kan? Menurut saya sih. Iya, tapi kamu pelajari dulu di dalam kompetensinya. Ini sebenarnya apa sih yang diharapkan gitu? Apa ya kalau kegiatan-kegiatan seperti yang tadi itu juga bisa oke gitu. Atau nanti ketika ceramah kontennya apa sama dia kan udah disampaikan secara lisan. Lalu nanti dikemas ke dalam sebuah tulisan gitu. Isinya misalnya dia ngebahas tentang tolong menolong dalam kebaikan misalnya kan. Nanti dia buat juga tuh posternya itu di ujungnya. Itu juga jadi penilaian ketiga gitu. Jadi banyak sebenarnya kalau kamu kreatif itu nggak mungkin kamu lepas di situ aja. Nanti kamu akan bilang aja ke gurunya bisa berlanjut di kelas itu enggak gitu. Atau ketika ada teman kamu ternyata yang melanjutkan di kelas yang kamu sedang PTK, kamu bisa nitip ke mereka untuk melanjutkan atau untuk mengambil tagihan yang tertinggal gitu. Itu bisa diatur Siva ya. Saya kira Siva kalau udah ngajar udah bisa kebayang itu dijadikan Siva. Misalnya meningkatkan hasil belajar atau meningkatkan kemampuan dakwah. Ini mana KPI deh. Melalui lisan dan tulisan misalnya. Jadi atau meningkatkan hasil belajar pada materi dakwah misalnya dengan menggunakan media praktek. Udah gitu, bisa. Jadi nanti praktek muhadoroh tadi bilisan, praktek nyusun tulisan lewat poster gitu. Itu udah cukup.
Siva udah bisa ngangkat. Apa sih Pak tadi? Meningkatkan? meningkat kalau yang pertama itu meningkatkan kan yang kedua hasil belajar ya. Yang pertama itu meningkatkan apa sih Pak? Saya lupa. Yang Kamu melalui udah media bikin? praktik itu kan. Udah hasil Nah, belajar aja. kayak hasil belajar. Yang ngantuk mah Terus biarin aja. materinya dakwah gitu Bu. Meningkatkan hasil belajar materi dakwah dengan menggunakan metode praktek. Prakteknya di situ nanti ada tulisan, ada lisan yang tadi ya, muhadoroh, ada yang tulisan. Gitu. Bisa 2 kali berarti Siva, tulisan itu untuk yang penilaian 1 atau lisan untuk penilaian 1, yang penilaian 2-nya tulisan lewat poster. Intisari dari yang dia sampaikan coba sajikan dalam satu kertas aja. Gitu Siva. Kasih contoh sama kamu Siva. Kamu cari gerak poster selembar doang kan? Ada kan misalnya sholatlah kamu sebelum disolatkan. Terus ada ayatnya misalnya aqimus sholah gitu kan, lidzikri apalah gitu kan. Sebenarnya dia mau menyampaikan konten sekaligus pesan dari isi tema yang dia bahas waktu lisan itu. Kebayang ya Siva ya? Oh, udah dapat. Tambahan Bu. Sok Bu Lisna. Itu Siva bisa bikin indikator penyusunan teks dakwah atau teks khutbah itu kan ada tuh yang pakemnya. Bagusnya kalau bikin teks khutbah atau ketika berdakwah itu susunannya ada harus hafal ayat-ayat yang mau disampaikan terkait dengan judul yang dia bawa gitu misalnya. Dibuat tuh jadi penilaian. Lembar penilaian dibuat, lembar penilaian prakteknya ya. Iya, gitu. Jadi kebayang. Oh iya Bu, indikatornya ya. Benar, cakep. Gitu. Lanjut sih Pak. Jadi awal sampai jadi. Siva itu aja dulu Iya Bu. Boleh dikonsultasikan. Kalau sudah meruncing begini, sudah bisa konsultasi ya. Sudah bisa Bu mau ke lapangan, mau seperti saya harus ada yang menilai ya Bu ya. Berarti lembar observasinya, harus apa aja instrumen yang disiapkannya. Itu boleh dikonsultasi di luar jam ini kalau udah mulai meruncing ya. Karena kan sifatnya individual. Atau mungkin bisa barengan, nyusunnya kan udah tahu ya, tinggal mengkonfirmasi Bu kayak gini bukan ya gitu untuk kamu memastikan. Itu boleh, silakan. Gitu. Yang lain juga sama ya, sambil menyimak sambil mikirkan juga untuk bisa menyusun PTK-nya. Jadi kekuatan PTK itu sebenarnya karena kekuatan penelitian itu di data gitu. Jadi datanya harus didapat. Tapi data itu nggak akan kita dapatkan kalau kita sendiri nggak tahu tujuannya apa gitu. Kalau tujuannya sudah jelas, maka nanti datanya bisa ngikuti gitu. Oh ternyata tujuannya kita nih mau meningkatkan hasil belajar siswa pada materi dakwah dengan menggunakan dengan menggunakan metode project based learning boleh, dengan menggunakan PBL boleh, terserah kamu condongnya kemana. Dengan menggunakan praktek silahkan apa aja yang kamu mau angkat yang mana. Jadi nanti kamu bayangkan yang pertemuan pertama akan ngambil hasil belajarnya berupa kognitifnya, terus yang berikutnya berupa prakteknya, lebih lisan misalnya. Yang ketiga misalnya ada by projectnya lewat tulisan, misalnya lewat poster. Itu udah cukup data, tinggal kamu nilai aja. Tapi ketika nilai kamu harus tahu indikator penilaian daripada yang disajikan oleh siswa nanti gitu. Sama kayak kamu bikin soal tes, harus tahu jawabannya apa. Kalau dakwah apa aja komponen yang harus diperhatikan yang dinilai. Gitu ya sih Pak ya. Yang lain juga sama. Ada lain cukup ya, alhamdulillah. Kayak kira ini sudah cukup waktu, kayaknya nggak usah banyak-banyak ya. Ini udah lewat 1 jam, mohon maaf. Insya Allah ada pertanyaan lagi ya? Ada pertanyaan? Cukup ya? Yang lain selamat
merenung, mudah-mudahan sambil mengajar mendapatkan titik terangnya bahwa kamu tuh akan melakukan pembelajaran sekaligus penelitian tindakan kelas. Ngapain sih Bu PTK mulu gitu misalnya ya, karena ini momen kamu sedang ngajar, nanti kamu luarannya juga harus berupa artikel. Kalau artikel itu tidak direncanakan dalam bentuk penelitian, maka isi artikelnya itu ngaco alias bingung. Ya, bukan lagi artikel by research, by lapangan, tapi artikelnya by opini. Akhirnya jatuhnya seperti itu. Padahal dia lama sekali di lapangan karena tidak bertujuan. Jadi pas nyusun artikel tuh bingung kemana-mana gitu. Saya lihat tuh ke beberapa ya. Jadi bukan by research, tapi lebih kepada opini-opini pindahan dari buku-buku. Kayak kamu nyusun makalah di kelas awal-awal itu ya. Mungkin seperti itu, timpah sana, timpah sini gitu kan. Nggak tahu arahnya kemana. Tapi kalau kamu menggunakan PTK, maka kamu sudah jelas apa sih yang mau kamu cari. Pertama, bagaimana hasil belajarnya, gitu kan? Bagaimana penerapan, kalau kamu menerapkan metode praktek, bagaimana penerapan metode praktek, atau bagaimana penerapan metode problem based learning misalnya. Terus berikutnya pertanyaan ketiga, apakah misalnya metode praktek dapat meningkatkan hasil belajar, maka kamu akan lihat hasil belajar daripada siklus ke-1, siklus kedua gitu kan. Ada peningkatan tidak? Kalau sudah ada itu udah selesai. Itu terjawab semua oleh kamu. Maka tinggal disusun artikelnya ya. Jadi nanti pada sesi-sesi berikutnya ada yang makin meruncing di dalam pertemuan ini adalah bagaimana menyusun analisis dulu kali ya, analisis data sampai kepada menyusun artikel yang bisa layak publish gitu ya. Insya Allah nanti kita lanjut minggu depan untuk refresh tahapan pelaksanaan mengajar. Bu Isna insya Allah sharing ya minggu depan. Bisna kayaknya udah masuk ke tema ketiga. Siap, Bu. Ya. Bagaimana mengajar itu ya, terus seperti apa yang harus dilakukan dan dipersiapkan nanti insya Allah minggu depannya Bu Isna ya. Saya juga hadir, tapi nanti Bu Isna akan kasih gambaran hal penting yang perlu diperhatikan dalam mengajar. Karena kan nanti teman-teman kan masuk ke dalam tahap pelaksanaan ya, ongkoh maker PTK, lagi praktek ngajar, tapi ini nanti masuk ke dalam wilayah PTK. Sebenarnya mah nggak kerasa PTK-nya mah hanya ada yang nilai aja gitu ya. Tapi poin inti ngajar itu harus dikuasai betul seperti apa poin-poinnya ya, refresh lagi insya Allah minggu depan. Hari ini cukup, saya mohon teman-teman setiap Jumat ini dikabari teman-teman yang lainnya supaya bisa dapat informasi bareng, supaya dia juga tidak tertinggal gambaran seperti apa sih pembelajaran dan penelitian, dan supaya tugas-tugas ke depannya jadi lebih mudah gitu ya, insya Allah. Baik teman-teman semua, kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Selamat. Terima kasih Bu. Terima kasih.